Halo sahabat Premier, kita kembali dalam podcast Premier Bintaro Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai cek antibodi bikin kita lengah prokes. Untuk bahasan hari ini saya ditemani oleh Dr. Muhtar Iksan, spesialis paru Rumah Sakit Premier Bintaro. Selamat siang Dr. Muhtar. Selamat siang Mbak Putri, apa kabar? Kabar baik dok. Dokter gimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik-baik. Ya, dokter sepertinya selalu fit dok. Begitu ya, Mbak Putri juga begitu sama-sama ya. Semuanya mudah-mudahan begitu. Oke, Dokter Muhtar, begini di podcast episode yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Dokter Astri mengenai apa sih itu cek antibodi. Ada anggapan bahwa penyintas COVID-19 itu sudah divaksin dan sudah memiliki antibodi yang baik untuk menangkal virus COVID-19 itu. Itu benar nggak sih dok anggapan itu? Ya, terima kasih ya. Jadi memang ya secara teoritis vaksin itu dapat memberikan manfaat, yaitu menghasilkan antibodi ya. Namun belum diketahui seberapa efektivitasnya dalam mencegah penularan penyakit. Mengapa begitu? Yang pertama begini, setelah vaksinasi COVID-19, seseorang itu minimal membutuhkan waktu 14 hari untuk terbentuknya antibodi atau kekebalan dalam tubuh. Sehingga dalam kurun waktu tersebut kemungkinan terinfeksi virus COVID-19 masih mungkin terjadi sebelum terbentuk antibodi tersebut, ya kan? Nah, yang kedua, meskipun vaksin dapat memberikan manfaat yaitu berupa adanya antibodi, namun belum pasti berapa persen efektivitasnya itu dalam mencegah transmisi atau penularan penyakit. Menurut beberapa penelitian, memang angka efikasinya atau kemanjurannya itu bisa berbeda-beda. Dalam banyak kasus, antibodi memang dapat memberikan perlindungan terhadap infeksi ulang. Namun ada banyak juga kasus di mana antibodi tidak dapat mencegah sepenuhnya, hanya meringankan gejala atau malah tidak dapat melindungi sama sekali. Ini yang kedua. Ketiga, salah satu tujuan vaksinasi adalah untuk mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok. Sementara itu, herd immunity atau kekebalan kelompok baru bisa terjadi kalau 70% rakyat Indonesia divaksin. Ya, sehingga bisa melindungi 30% rakyat lainnya yang tidak bisa divaksin atau yang rentan kesehatannya. Nah, sementara itu kan gini, Indonesia itu kan punya sekitar berapa? 260 juta penduduk. Berarti 70% dari 260 itu sekitar 167 juta orang. Banyak tuh ya. Dan coba kita bayangkan berapa tahun membutuhkan waktu untuk memvaksin seluruh penduduk tersebut. Meningkat 167 juta. Nah, ini kan lama jadi itu. Jadi memang masih banyak yang harus dilakukan ya. Betul. Makanya untuk teman-teman yang belum divaksin segeralah cari-cari informasi. Di mana sih bisa ikutan vaksin itu ya, Dok ya. Oke. Nah, terus kemudian pertanyaan selanjutnya, Dok. Berapa lama antibodi vaksin dapat bertahan di dalam tubuh? Ya, memang ini ya. Ini sesuatu begini. Penyakit COVID-19 ini kan penyakit yang relatif baru, artinya baru setahun setengah lah kita ya munculnya. Memang masih banyak hal-hal yang belum bisa dipastikan. Nah, misalnya masalah vaksin tadi, ya memang menurut beberapa penelitian hasilnya bisa bervariasi, bahkan ada yang sampai 8 bulan ya. Yang jelas masih banyak penelitian ya yang harus dilakukan untuk memastikan misalnya berapa lama antibodi itu bertahan dalam tubuh. Lalu ada lagi namanya kan ada booster ya, kapan harus divaksin ulang. Itu kan masih banyak yang harus diteliti, saya rasa gitu. Mungkin kayak kalau aku penasaran misalnya dok ya, saya bisa nih, kan saya udah divaksin nih dok dan sudah 2 kali divaksin. Betul, ya. Itu berarti aku bisa ya dok ya cek antibodi itu? Boleh saja sih, boleh ya. Oke. Ya. Kemudian
teman-teman itu kan karena sudah cukup banyak ya dok ya di sekitaran saya yang divaksin. Itu tuh mulai agak ini dok, lengah karena memang sebenarnya juga kalau nggak salah saya sempat dengar ya ada statement juga bahwa kalau kita bertemu dengan orang yang sudah divaksin ya, tapi ini nggak ada orang lain ya, ini kita bicara yang dua-duanya udah divaksin nih, itu kita boleh dok melepas masker atau kita jadi lengah gitu loh dok prokesnya itu gimana tuh dok? Ya sebetulnya kita kembali kepada fungsi masker itu apa ya kan? Fungsi masker itu adalah sebagai penyaring terhadap virus, mungkin juga kuman atau berbagai partikel debu yang akan masuk ke dalam tubuh misalnya melalui hidung atau melalui mulut. Nah, oleh karena itu maka kalau kita atau seseorang memakai masker kemudian tidak tepat, misalnya cuma digantungkan di leher atau di dagu, kan berarti lubang hidungnya tetap terbuka. Artinya masker tersebut tidak atau kurang berfungsi sesuai dengan fungsinya berarti. Berarti kurang bisa melindungi terhadap penularan penyakit gitu. Sebenarnya sih bukan cuma COVID aja ya, tapi juga yang lain-lainnya ya dok. Virus, bakteri. Dan partikel debu kan di Indonesia khususnya di Jakarta itu kan ada namanya partikel-partikel debu yang berterbangan itu kan. Iya. Oke. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya ya dok ya. Iya. Pasti sahabat Premier juga sudah menjalani hampir sekitar 2 tahun kan kita ini masa pandemi ini, sehingga kita juga menahan diri untuk nggak keluar gitu dok. Iya. Nah ini dengan nggak keluar ini karena kembali lagi vaksin sudah mulai berjalan, mungkin sebagian sudah melakukan aktivitas yang semi normal dok. Yeah. Contohnya kayak mungkin yang udah pengen olahraga lagi, balik sudah mulai olahraga, udah dokter juga mungkin banyak tuh dok, dokter lihat di sekitaran kita yang mulai sepedaan, ada juga berenang dok. Oh iya berenang. Nah itu kalau yang mau berenang gitu gimana tuh dok? Itu aman atau enggak? Ya sebetulnya memang banyak orang ya, terutama kalau renangnya itu di tempat umum kan ada kolam renang pribadi, ada juga yang kolam renang umum. Bicarain tempat umum dong. Iya. Ya tentu orang yang menggunakan kolam renang umum mungkin merasa khawatir ya akan tertular oleh COVID-19 tersebut ya kan pada waktu berenang ya. Sebetulnya sejauh ini juga belum banyak atau saya belum membaca ya penelitian atau laporan yang membuktikan bahwa kolam renang dapat menjadi media penularan COVID. Itu belum ada laporan setahu saya ya. Nah, kemudian juga gini, sebetulnya di dalam kolam renang itu ada zat yang ditambahkan kan. Betul, untuk favorit itu ya dong maksudnya. Favorit lah, itu kalau bahasa ininya kan klorin ya. Iya. Dan itu dapat memang salah satu tujuannya untuk membunuh mikroorganisme yang ada dalam air itu gitu ya, seperti bakteri atau virus ya. Ya sebetulnya kalau memang begitu berarti kemungkinan penularan pada akibat air dalam kolam renang ya kecil. Cuman masalahnya bukan begitu ya. Seseorang yang berada di dalam lingkungan kolam renang umum ya, itu kan crowded ya. Nah, ada kerumunan orang di situ. Iya. Sementara misalnya seorang yang renang tersebut kan basah kuyup nih kepalanya. Tentu masker nggak bisa dipakai dengan benar ya kan. Nah itu justru kemungkinan tertularnya di situ. Sehingga kalau ada orang bicara, batuk, bersin, nah itu pada saat tadi basah kuyup dan maskernya dibuka, nah disitulah kemungkinan bisa terjadi penularan penyakit COVID-19. Jadi bukan di kolam renangnya ya dok ya? Bukan karena airnya itu bukan. Iya, bukan karena airnya. Jadi air kolam renang yang mengandung klorin ya tentunya tidak bisa menjadi perantara penyebaran virus. Adanya kerumunan itulah yang memungkinkan meningkatkan resiko terjadinya penularan sebenarnya di situ. Oke. Iya di situ. Jadi artinya kalau seperti itu
meskipun kita datang ke kita mau olahraga, termasuk itu berenang, itu tetap harus patuhi prokes ya dok ya. Wah itu mah sangat penting ya kan. Iya. Meskipun sebenarnya berenangnya sendiri sih belum tentu belum ada data yang mendukung untuk bisa menjadikan media untuk penularan ya dok. Betul. Ya. Oke. Terus kemudian bagaimana sih cara membaca hasil tes antibodi secara umum dok? Ya, ini kan soalnya udah mulai banyak juga tuh dok yang pengen tahu juga kan, termasuk saya dok, saya pengen tahu nih. Tren ya? Iya. Trendingnya begitu. Jadi ya memang gini ya, pemeriksaan antibodi atau kekebalan tubuh itu kan biasanya dilakukan pada siapa ya? Pertama dilakukan pada seseorang yang pernah terinfeksi COVID-19 atau namanya sekarang penyintas ya, penyintas COVID-19. Kemudian seseorang yang sudah pernah menerima vaksin 2 kali misalnya gitu kan. Serta juga pada seseorang yang akan memberikan donor plasma konvalesen ya untuk pengobatan yang pada orang yang sedang sakit COVID itu ya. Nah itu biasanya dilakukan pemeriksaan antibodi. Nah kemudian pemeriksaan itu ada 2, yaitu secara kualitatif dan secara kuantitatif ya. Untuk pemeriksaan antibodi kualitatif itu biasanya untuk screening atau penapisan pada pasien COVID-19, sedangkan yang antibodi kuantitatif digunakan untuk ya mengetahui berapa banyaknya antibodi yang mampu melindungi kita dalam menghadapi infeksi COVID-19 ya itu. Ya, jadi kapan dilakukannya itu biasanya kan dianjurkan sebulan setelah terinfeksi COVID-19 atau sebulan setelah menerima vaksinasi COVID-19 ya. Ada juga jika ingin terus memantau perkembangan titer antibodi setelah kedua keadaan tersebut dapat dilakukan lagi setelah setiap 3-6 bulan. Jadi memang itu ada yang melakukan begitu ya teman-teman kita ya. Nah, bagaimana kita membacanya ya? Hasil tes antibodi COVID-19 yang positif menandakan bahwa seseorang telah pernah terpapar virus sebelumnya ya, baik karena sakit maupun karena vaksin ya kan itu. Nah, sehingga menimbulkan antibodi. Namun yang jadi masalah adalah belum dapat dipastikan apakah setelah memiliki antibodi positif berarti sudah kebal terhadap virus. Ya, itu kan yang menjadi masalah kan di situ. Karena dalam beberapa kasus antibodi memang dapat memberikan perlindungan terhadap infeksi. Namun ada juga kasus di mana antibodi tidak dapat mencegah ya. Ya bahkan atau minimal dapat meringankan penyakitnya seandainya gejalanya ya dok ya, gejalanya nggak terlalu berat gitu ya itu. Ya tetap ada manfaatnya, ada tetap ada manfaatnya, tapi jangan sampai itu membuat kita lengah ya. Pastilah, ya. Jadi nggak lebih disiplin ya dok ya untuk menjalani prokes itu. Betul. Oke, baik dok, ini kita sudah hampir di penghujung waktu. Apakah ada pesan untuk sahabat Premier yang mendengarkan supaya jangan sampai lengah dalam menjalankan prokes dok? Oh iya memang. Jadi begini, agar supaya tubuh kita itu mempunyai pertahanan yang berlapis-lapis ya dalam melawan infeksi virus COVID-19, maka selain vaksinasi kita harus tetap selalu menerapkan protokol kesehatan ya. Setuju ya. Karena dengan vaksinasi dan menerapkan protokol kesehatan, keduanya akan saling melengkapi satu sama lain. Jadi makin kuat nih daya pertahanan tubuh kita ya. Nah tentu saja kita harus ingat kembali apa itu protokol kesehatan kan. Jangan lupa 5M. Iya 5M ya dok. Apa itu mungkin sahabat Premier ada yang sudah lupa dok. Reminding lagi ya. 1, mencuci tangan dengan sabun. Mencuci tangan dengan sabun. Yang kedua, memakai masker dengan benar. Jangan sampai cuma di dagu hanya kalau ada, jadi tetap harus memakai dengan benar ya kan, harus dipastikan nggak ada celah-celah atau ruang untuk itu ya dok ya, udara untuk masuk itu ya dok. Betul ya,
Kemudian menjaga jarak minimal ya 1,5 atau 2 meter. Ya makin jauh makin bagus supaya seandainya ada orang itu batuk bersin. Jadi kita terhindar dari cipratan apa ya? Iya. Ya cipratan apa ya? Pokoknya itu yang bisa menularkan. Virus atau bakteri itu ya. Ya, kemudian yang keempat itu apa? Menjauhi kerumunan tadi. Seperti tadi kan di kolam renang tadi kita udah bicara, itu kan mungkin kerumunan orang ya. Tadi aja saya barusan ini pasien tadi kan praktek. Iya. Ada seseorang itu pulang kampung. Di sana itu menghadiri apa? Pernikahan saudaranya. Iya. Ternyata ibunya, adik-adik dan kakaknya dan pasien tadi positif. Oh, Ya, itu karena kerumunan itu. Ya kan pada waktu pesta itu berkerumun di situ. Nah ini artinya ada contoh real, contoh nyatanya gitu ya. Ya memang harus betul-betul waspada ya. Kemudian yang kedua mengurangi mobilitas. Artinya di rumah saja itu lebih aman lah daripada keluar ya. Artinya ya kita kan selalu harus ikhtiar ya kan. Ya setuju dok. Ya, betul. Ya. Jadi memang 5M tetap harus wajib kudu dilakukan. Saya ulangi ya dok ya. Ya. Mencuci tangan dengan sabun. Oke. Kemudian satu. yang kedua memakai masker dengan benar. Oke. Ketiga menjaga jarak minimal 1,5 meter atau Ya. kalau boleh malah Ya, 2 makin jauh meter. makin baik, Ya. ya kan. Lalu kemudian menjauhi kerumunan. Betul. Dan yang terakhir mengurangi mobilitas. Ya, 100 untuk Mbak Putri. Jadi memang di masa pandemi ini kita diminta untuk lebih menahan diri ya dok Ya, ya. betul. Dan Tentunya semoga apa yang kita tadi sudah perbincangan iya, membawa manfaat bagi semuanya. Pasti, Amin. Dok. Dan kita selalu dikaruniai Tuhan sehat walafiat. amin ya rabbal alamin. Baik sahabat Premier Bintaro, kita sudah selesai sesi pada kali ini dok. Ya. Kita akan lanjutkan kemudian di sesi berikutnya. Sampai bertemu kembali sahabat Premier di channel Premier Bintaro Channel.